Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Apabila engkau melihat seorang laki-laki biasa datang ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Sahabat, hadis ini menegaskan kepada kita semua bahwa bukti seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah biasa mendatangi masjid. Semoga ini menginspirasi kita bersama untuk suka datang ke masjid, dan ini merupakan bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid bagi orang beriman adalah satu-satunya tempat yang mestinya sering kita datangi selain tempat-tempat yang lain. Sebagaimana Al-Quran bagi orang beriman mestinya satu-satunya bacaan yang paling sering hendaknya kita baca di samping bacaan-bacaan yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat betapa menunjukkan mereka suka mendatangi masjid. Suatu hari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Nabi, aku tidak dapat melihat." Kita tahu di dalam sejarah bahwa Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak dapat melihat, atau mohon maaf, buta. Apabila tidak ada seseorang yang menuntunku ke masjid, apakah boleh aku tidak berangkat untuk mendatangi masjid ketika sholat fardu? Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum, "Apakah engkau mendengar suara azan?" Dijawab, "Ya." Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum untuk mendatangi suara azan itu atau tetap datang ke masjid. Maka dalam sejarah betapa Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang sangat rajin datang ke masjid. Kadangkala ia bersama seorang muslim yang lainnya dituntun. Kadangkala berangkat sendirian dengan tongkatnya menuju masjid. Di suatu pagi ketika menjelang azan subuh, Abdullah bin Ummi Maktum berangkat menuju masjid. Tiba-tiba di jalan ia tersandung batu, lalu terjatuh dan berdarah. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum? Apakah kembali ke rumah? Ternyata tidak. Beliau tetap berangkat menuju masjid meskipun dengan tertatih-tatih, bahkan merangkak. Besoknya ketika menjelang azan subuh, ketika ia akan berangkat menuju masjid, tiba-tiba di depan rumahnya sudah ada seorang pemuda yang gagah yang menyapanya lalu menuntunnya menuju masjid. Begitu dilakukan oleh pemuda itu setiap pagi, menjemput Abdullah bin Ummi Maktum menuju jamaah sholat subuh ke masjid. Setelah itu dilakukan beberapa hari, Abdullah bin Ummi Maktum
bertanya kepada pemuda itu, "Wahai anak muda, siapakah namamu? Sungguh terima kasih. Engkau telah tiap pagi menuntunku menuju masjid. Aku ingin mendoakanmu." Pemuda ini menjawab, "Wahai bapak tua, tidak perlu engkau mengetahui namaku dan tidak perlu engkau mendoakanku. Kalau begitu, tak perlu juga kau besok datang lagi ke rumahku untuk menuntun ke masjid. Kalau kau tidak mau aku doakan sebagai tanda terima kasihku kepadamu." Lalu pemuda yang gagah itu mengatakan bahwa, "Wahai Abdullah bin Umi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis." Abdullah bin Umi Maktum kaget. "Kenapa engkau justru menuntunku menuju masjid? Bukankah iblis biasanya justru menghalang-halangi seseorang untuk menuju masjid, tapi engkau malah menuntunku?" "Wahai Abdullah bin Umi Maktum, ketahuilah, beberapa hari ketika engkau jatuh, berdarah, dan tetap berusaha tertatih-tatih menuju masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni separuh dosamu. Aku tidak ingin besoknya engkau tetap berangkat ke masjid, lalu jatuh lagi, dan engkau tetap berangkat ke masjid, lalu Allah mengampuni separuh dosamu yang lainnya. Kalau itu terjadi berarti sia-sia selama ini aku menggodamu." Sahabat dimanapun berada, yang pertama, demikian gigih sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Abdullah bin Umi Maktum memenuhi panggilan adzan menuju masjid. Yang kedua, betapa memenuhi panggilan adzan menuju masjid itu fadilahnya besar sekali. Membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain bahkan disebutkan, satu langkah dosa kita diampuni, satu langkah berikutnya derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga ini menginspirasi kita bersama untuk suka mendatangi masjid. Di samping kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bukti imanku ya Allah. Juga betapa mendatangi masjid itu menguntungkan bagi kita. Dosa-dosa kita diampuni, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian semakin kita suka mendatangi masjid bersama keluarga, bersama anak-anak kita. Kita termasuk orang-orang yang selamat, bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.